semuanya, perkenalkan namaku Sekar, aku perwakilan dari Unit Kenal Lingkungan Fapet Unpad. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang pengoplosan limbah rumah tangga. Sebelum masuk ke tata caranya, kita juga harus tahu apa sih itu pengoplosan. Pengoplosan adalah proses penguraian senyawa organik yang nanti dalam prosesnya itu dibantu oleh mikroba, dibantu dengan adanya oksigen, sehingga dapat menghasilkan dua produk yang dapat kita manfaatkan, yaitu kompos dan juga VOC. Nah, tapi kita juga harus tahu nih, kenapa sih kita mengompos? Jadi sebenarnya sampah rumah tangga, limbah rumah tangga yang kita buang begitu saja itu bakal tertumpuk di TPA dan menumpuk, dia bakal terurai tanpa adanya oksigen sehingga menghasilkan gas yang dapat mencemari lingkungan seperti karbon dioksida dan juga gas metana. Daripada kita mencemari lingkungan, daripada kita buang gitu aja sampahnya, lebih baik kita manfaatkan dengan cara mengomposnya. Nah, langsung aja kita mulai. Alat yang dibutuhkan untuk mengompos adalah komposter yang bisa dibuat dari ember bekas dan juga dilengkapi dengan keran pada bagian bawahnya dan terdapat lubang untuk keluar masuk udara. Di dalam komposter ini terdapat keranjang sampah untuk menampung kompos. Antara keranjang dengan dasar komposter diberi ruang supaya terdapat tempat penampung VOC yang nantinya dapat dikeluarkan dengan menggunakan keran. Komposter harus disimpan tertutup dan ditempatkan di tempat yang teduh, tidak terkena air hujan agar air tidak masuk ke dalam komposter dan juga tidak terkena panas secara langsung karena kemungkinan mikrobanya akan mati. Untuk bahan yang digunakan dalam proses pengomposan ini sendiri terdiri dari dua material, yaitu material hijau dan material coklat. Untuk material hijau digunakan sebagai sumber nitrogen, sedangkan material coklat digunakan sebagai sumber karbon. Untuk kedua material tersebut, lebih baik dicacah terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam komposter agar bisa mempercepat proses pengomposan. Contoh untuk mengompos, perbandingan material coklat dan hijau adalah 2:1. Jadi 2 genggam material coklat, 1 genggam material hijau. Lalu semprotkan bioaktivator atau VOC atau EM secukupnya. Jangan terlalu becek dan timbun lagi dengan 2 genggam material coklat. Ini bisa dimasukkan sampai komposternya penuh. Kompos harus diaduk 2 kali seminggu atau setiap hari lebih baik. Komposter bisa diisi setiap hari sampai penuh. Kalau keesokannya ingin memasukkan lagi, masukkan dengan cara yang sama. Kompos yang penuh itu dapat ditunggu selama 2-4 minggu sampai komposnya matang. Nah, contoh kompos matang adalah seperti ini. Ini itu kompos yang udah matang, ciri-cirinya warnanya jadi hitam kecoklatan, dia nggak terlalu basah dan ini udah nggak bau. Ini nggak bau sama sekali. Nah, kalau udah matang, ini bisa langsung ditaburin aja ke tanah. Bila komposnya berbau busuk, berjamur, solusinya itu bisa ditambahkan material coklat dan diaduk secara berkala. Bila di dalam komposter ada bilatung, itu dikarenakan ada bahan makanan yang sudah termasak. Nah, solusinya itu bisa ditambahkan dengan material coklat. Dan nanti bilatungnya itu akan mati sendiri bila sudah tidak ada material hijau atau material hijaunya itu habis. Kompos itu nggak ada kompos yang gagal panen. Kompos itu pasti panen. Hanya panen yang tertunda. Kalau misalnya 4 minggu belum panen juga bisa terus diaduk biar ada sirkulasi udaranya sampai dia menunjukkan ciri-ciri warnanya hitam kecoklatan, tidak terlalu basah dan tidak berbau. Ini merupakan pupuk organik cair atau VOC yang dapat menyuburkan tanaman. Caranya adalah mencampur dengan air. Perbandingannya yaitu 1 ml VOC dengan 100 ml air. Selain itu juga VOC dapat dimanfaatkan sebagai bioaktivator. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dadah, selamat mengompos.